Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Ini adalah salah satu sedan yang cukup menarik yang dipamerkan di Jakarta Auto Week. Sebenarnya MG5 GT ini sudah dipamerkan pertama kali itu di Gias 2021, tapi pada saat itu belum ada kepastian apakah mobil ini akan dimasukkan atau tidak dan hanya dipajang saja dengan kaca film yang sangat gelap. Tapi sekarang sudah bisa dilihat oleh publik dan mobil ini sudah dijual di Indonesia walaupun kisaran harganya belum pasti, dan di video kali ini kita akan lihat saja detailnya seperti apa, dan kami rasa ini adalah sedan 1500 cc yang paling menarik di kelasnya. Kita lihat detailnya. MG5 ini sebenarnya sudah generasi kedua. Generasi pertamanya itu sudah hadir di Tiongkok dari tahun 2012 dan bentuknya itu hatchback kalau nggak salah, dan generasi keduanya ini berubah total bentuknya. Ini bentuknya atraktif ya, bahkan sebenarnya kalau kita lihat dari depan, dari grillnya, lampunya, dari samping dengan atap yang sedikit menyerupai coupe, ini mirip-mirip dengan Mercedes-Benz CLA Class. Tapi nggak apa-apa, dia mirip dengan mobil yang di atasnya. Oke, memang untuk bannya dia tidak terlalu proporsional ya, walaupun ini ban dengan ukuran 17 inci gitu. Masih agak terlalu ke dalam offsetnya, tapi lihat dong, garis bodinya, bagasinya yang kecil, belakangnya, bahkan sampai lampu belakangnya dan knalpotnya dan diffusernya mirip sekali Mercedes-Benz. Lihat di belakang, lampu belakangnya. Terus habis itu ini knalpotnya memang masih fake, tapi kami berbicara dengan tadi beberapa sales MG, jadi nanti model yang akan dijual ke Indonesia itu sudah knalpotnya itu asli, ini belum. Kemudian kita lihat bagasinya, cepat sekali ya bukanya dengan pegas. Ini bagasinya lumayan luas. Dan di bawah masih ada ban serep dengan space saver ya sistemnya. Jadi dia ukuran yang lebih kecil. Tapi memang bangku belakang tidak bisa dilipat. Nggak apa-apa, namanya juga sedan. Ada beberapa sedan yang bisa dilipat, tapi ini belum. Tapi secara model, ini mungkin kalau dikasih velg yang offsetnya lebih keluar, kemudian lebih pendek sedikit, dikasih velg yang lebih sesuai, ini mobil atraktif penampilannya. Oke, kemudian sekarang kita lihat dulu, sebelum kita masuk ke bagian dalam, kita lihat dulu mesinnya. Jadi mobil ini kelasnya itu akan berada di kelasnya Toyota Vios, Honda City Sedan, kelas-kelas 1500 cc. Tapi ini berat sekali ya. Ini berat sekali kap mesinnya untuk ukuran di kelasnya. Unit yang digunakan adalah 1500 cc, 4 silinder DVVT, artinya saya asumsikan ini adalah variable valve, dengan tenaga yang diklaim oleh MG 120 HP. Kalau itu benar, artinya ini adalah tenaga yang terbesar di kelasnya. Ini setara dengan Honda City Sedan ya. Oke, Honda City Sedan 121 HP, ini 120, torsinya 165 Nm dan disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi CVT yang bisa diubah modenya menjadi mode 8 speed. Jadi ya, mesin yang digunakan dan transmisi yang digunakan kurang lebih setara dengan apa yang ada di kelasnya. Tapi yang istimewa adalah di bagian dalamnya. Kita mulai dari yang belakang dulu deh. Yang istimewa sebenarnya depan, tapi kita mulai dari yang belakang dulu. Kita lihat space-nya dulu. Apakah cukup lega untuk sebuah sedan 1500 cc? Ternyata lumayan. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan ya masih ada ruang kaki tersisa. Dan walaupun dia atapnya bentuknya coupe,
Tapi ternyata saya juga masih tidak mentok dan paha saya juga itu tersangga dengan baik. Jadi it's okay. Duduk belakangnya cukup menyenangkan walaupun dengan bentuk coupe. Tapi memang ini coupe yang tinggi ya, bukan coupe yang ceper. Jadi makanya kepala masih ada space. Tapi itu depannya memukau sekali. Let's go, kita lihat depannya. Oh ya, by the way sebelum kita masuk ke depan, ada beberapa hal yang aneh di mobil ini. Pertama, ventilasi AC hanya satu. Jadi ini berantem nih kiri sama kanan nih. Ayo AC-nya ke kanan. Enggak, saya mau ke kiri, ke kanan, ke kiri. Itu cuma satu, nggak ada dua. Dan USB slot juga hanya ada satu. Dan ini build quality-nya juga agak di bawah standar ya. Moga-moga nanti model yang dijual ke Indonesia sudah memiliki build quality yang lebih bagus lagi. Kurang rapih aja kelihatannya. Tapi ya mungkin aja ini model prototype ya. Di sini juga gapnya juga tidak terlalu rapih ya. Ada perbedaan gap di antara kanan dan kiri. Tapi sekarang kita lihat depannya. Wow. Oke, sebelum saya mulai membahas interiornya, saya mau menginformasikan lagi kepada Anda bahwa Jakarta Auto Week itu adalah ajang promo otomotif brand-brand ternama di Indonesia dan diselenggarakan dari tanggal 12 sampai 20 Maret 2022 di Jakarta Convention Center dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan untuk informasi lebih lanjut atau ingin membeli tiket, silahkan langsung ke websitenya atau via aplikasi Auto 360 yang kami lampirkan di deskripsi linknya. Oke, ini jelas interior paling modern, paling keren yang ada di kelas sedan 1500 cc. Ini ada layar digital untuk ya entertainmentnya, kemudian layarnya juga digital full untuk instrumennya. Walaupun memang yang bisa dikonfigur itu hanya yang di tengah, tapi ini lumayan sebagian besar layar. Dan sebelah kiri kanan ini untuk kecepatan, RPM-nya aja digital pakai angka, serta penunjuk bahan bakar dan penunjuk suhu mesin juga itu desainnya unik. Kemudian ini tombol-tombolnya juga serta ada diamond effect di sini. Kelihatan sekali mereka berusaha untuk ke arah desain mobil premium. Memang kalau materialnya tidak premium, materialnya material keras karena memang ya di kelasnya seperti itu. Tidak ada material empuk kecuali di sandaran tangan. Tapi ini nyaman untuk dipandang mata. Kemudian visibilitasnya bagus karena dashboardnya rendah. Dan entertainment system ini juga sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian ada 2 buah USB slot di sini. Yang kanan ini untuk yang Apple CarPlay dan Android Auto. Dan ada soket 12 volt di sini. Serta ini mungkin banyak desain-desain yang terinspirasi dari merek-merek premium ya. Ini seperti transmisinya ini mengingatkan saya ke Audi sebenarnya. Juga desain rem tangan dan auto hold elektriknya. Oh ya, mobil ini juga dilengkapi dengan cruise control. Untuk jok pengemudi ini sudah dilengkapi dengan elektrik untuk maju mundur, naik, turun, dan recliningnya. Kemudian ini mirip apa ya yang seperti ini ya? Ini mirip ada ke arah Mercedes-Benz-nya gitu. Tapi kalau instrumennya oke, saya baru melihat yang seperti ini. Kemudian start stop diletakkan di sebelah kanan. Dan ini brush aluminiumnya juga lumayan enak dipandang mata. Tapi memang ya seperti tadi saya bilang, material bukan material yang premium. Kemudian di sini ada ini apa? Wireless charging. Sunroof sudah ada juga. Kemudian setirnya ini materialnya biasa sekali ya, maksudnya bukan material yang premium. Ya oke untuk digenggam dan dia flat bottom. Dan dia bisa di setel secara tilt, tapi teleskopik tidak bisa. Oke, sekarang ini tadi sudah saya atur, ya memang jadi kurang ergonomis ya sebenarnya kalau pas itu segini cuman tangan saya itu kejauhan. Andai kan dia bisa mundur lagi itu akan lebih ergonomis. Di sini ada material empuk sedikit juga dan ada material empuk di sini. Dan entah kenapa mungkin mereka ngikutin Mercy kali ya. Saya merasa setirnya juga agak sedikit offset ke kiri. Sedikit. Apa mungkin desainernya Mercy ke sini ya, tapi
Eh, Secara overall kelihatan usahanya MG untuk membuat mobil sedan 1500 cc terlihat atraktif dan futuristis. Mobil ini rencananya dijual seharga 350 hingga 400 juta rupiah, jadi memang belum difikskan harganya. Itu untuk yang tipe 1500 cc 120 HP ini, dan kemungkinan unitnya itu akan datang di pertengahan 2022. Tapi sebenarnya MG5 GT ini masih memiliki varian mesin lain, yaitu 1500 cc turbo dengan tenaga di atas 170 HP, artinya setara dengan Honda Civic turbo. Nah, itu kemungkinan harga jualnya bisa dekat ke 500 juta rupiah. Tapi secara overall, mobil ini adalah sedan 1500 cc mungkin yang paling segar dan yang paling atraktif dan paling inovatif, karena sekarang sedan 1500 cc terkesan agak stagnan ya, di situ tidak ada pemain-pemain baru gitu. Semoga dengan MG5 GT ini bisa meramaikan lagi pasar sedan 1500 cc, walaupun kami belum tahu bagaimana rasa berkendaranya. Apakah mobil ini hanya menawarkan hal-hal atraktif yang bisa dinikmati mata, tapi rasa berkendaranya biasa saja, atau ternyata rasa berkendaranya enak juga. Itu baru bisa kami tahu setelah kami meminjam unit MG5 GT ini. Rasanya penasaran sekali untuk merasakan bagaimana impresinya di jalan, bagaimana performanya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, apa saja plus dan minusnya. Tapi untuk sekarang sekian dulu. Sangat senang MG bermain di di segmen sedan 1500 cc, dan kami berharap segera dipinjamkan unit test untuk tahu semua impresinya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.